Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Febianti. Nama rimba saya Senaru. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu divisi yang ada di Balai Kopra, yaitu divisi caving atau susur goa. Susur goa sendiri merupakan salah satu kegiatan rekreasi atau menjelajahi goa. Caving ini seringkali disama-samakan dengan speleologi, padahal caving dan speleologi ini berbeda. Speleologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang goa dan lingkungannya, sedangkan caving merupakan kegiatan menelusuri goa. Caving dan speleologi ini berkaitan. Pada saat melakukan kegiatan speleologi tidak dilakukan hanya di luar goa saja, namun di dalam juga dengan melakukan caving. Adapun bentuk-bentuk goa, yang pertama goa berbentuk vertikal. Goa yang berbentuk yaitu di mana mulut goa berada di atas. Jadi cara masukinnya menggunakan alat SRT. Sedangkan yang kedua yaitu goa horizontal, yaitu dengan cara berjalan, merangkak, atau berenang ataupun dengan cara lainnya. Adapun alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama yaitu helm speleo. Helm speleo yaitu helm yang didesain khusus agar menahan runtuhan batu yang akan mengenai kepala dari berbagai sisi. Ada pula bagian yang berupa pita adjustable yang berfungsi untuk menghubungkan helm dengan kepala. Ada pula bagian yang di depan berupa alat penerangan. Kedua yaitu bom atau generator kerbit. Generator kerbit ini berbentuk tabung yang dihubungkan dengan helm menggunakan selang. Yang ketiga yaitu alat penerangan. Alat penerangan di sini dibedakan jadi dua, yaitu elektrik dan non-elektrik. Alat penerangan yang elektrik yaitu senter dan headlamp, sedangkan alat penerangan yang elektrik lilin dan kincir. Yang keempat yaitu coverall. Coverall merupakan pakaian yang didesain khusus untuk menelusuri jalan dengan baju dan celana yang tersambung menjadi satu. Dari atas hingga lengan pinggang terbuat dari bahan parasut yang tidak terlalu tebal. Sedangkan bagian-bagian yang sering mengalami gesekan, akan dibuat dengan lebih tebal. Pakaian ini berfungsi untuk menahan gesekan atau melindungi diri dari reruntuhan atau gesekan-gesekan tebing. Yang kelima yaitu sepatu. Sepatu yang digunakan yaitu sepatu yang berbahan karet atau sepatu yang sering digunakan untuk militer. Yang keenam yaitu sarung tangan. Sarung tangan yang kita pakai berguna untuk melindungi tangan kita dari panas atau dari gesekan air. Yang ketujuh yaitu pelampung. Pelampung digunakan untuk goa-goa yang memiliki air tanah cukup dalam. Yang kedelapan yaitu SRT. Alat-alat dari satu set SRT yaitu yang pertama harness. Ada berbagai bentuk harness. Yang pertama yaitu Avanti, Crawl, Rapid, dan Vertigo. Yang kedua alat SRT yang kedua yaitu Expander. Expander dibedakan menjadi dua, yaitu chest expander dan yang kedua yaitu expander. Expander dibedakan menjadi dua, yaitu chest expander dan expander. Adapun macam-macam expander yaitu hand jammer, roll, basic jammer, dan jammer. Yang ketiga yaitu descander. Descander digunakan untuk memuat lintasan tadi. Macam-macam descander yaitu texture, wall drill, crack, dan figure of it. Yang keempat yaitu MR. Adapun macam-macam MR yaitu delta MR, semicircular MR, dan oval MR. Yang kelima yaitu chest harness. Chest harness berhubungkan seat harness dengan dada. Yang keenam yaitu coaster, dibuat dengan tali yang disimpul dengan tali yang lebih pendek. Yang ketujuh yaitu footloop, digunakan untuk pijakan kaki dan dihubungkan dengan aspender. Adapun perlengkapan tim, yang pertama yaitu tali. Tali yang digunakan yaitu dua. Yang pertama, hostel. Hostel ini
Yang keempat, padding. Padding merupakan penyambung tali dari gesekan. Yang kelima yaitu karabiner. Karabiner berdasarkan pengamannya dibedakan menjadi dua, yaitu karabiner screw gate dan karabiner non screw gate. Karabiner yang non screw gate tidak memiliki pengunci, sedangkan karabiner screw gate memiliki pengunci. Jika berdasarkan bentuknya, karabiner dibedakan menjadi 5, yaitu pertama, oval karabiner. Oval karabiner didesain agar kedua sisinya memiliki beban yang sama besar. Dan yang kedua yaitu hard karabiner. Hard karabiner didesain kedua sisinya memiliki beban yang sama besar. Yang ketiga yaitu delta karabiner, di mana sisi yang utuh memiliki beban lebih besar daripada sisi pintu. Yang keempat yaitu D karabiner. D karabiner ini memiliki sisi utuh dan sisi pintu. Sisi utuh dari D karabiner ini akan mendapat beban yang lebih besar daripada sisi pintu. Yang kelima yaitu A karabiner. Pada A karabiner ini, sisi utuh akan mendapatkan beban yang lebih besar daripada sisi pintu. Yang keenam yaitu pengaman sisip. Ada 5 macam pengaman sisip yang sering digunakan. Yang keenam yaitu pengaman sisip. Ada 5 macam pengaman sisip yang sering digunakan. Yang pertama, cock stopper. Yang kedua, hex-centric. Yang ketiga, friend. Yang keempat, cockstone. Dan yang kelima chain knot. Itu paku piton. Yang kedelapan, bolts. Dan yang kesembilan, hanger. Adapun macam-macam hangers, yaitu yang pertama, flat hangers. Flat hangers digunakan pada bidang yang tidak overhang, dan cara menggunakannya menggunakan karabiner oval dengan sisi yang menyentuh dinding. Yang kedua yaitu twist hanger. Twist hanger digunakan pada bidang yang overhang maupun roof, dan menggunakan karabiner delta maupun karabiner oval. Ring hanger digunakan pada bidang overhang maupun bidang lurus. Karabiner yang digunakan yaitu karabiner delta, karabiner oval, maupun tidak menggunakan karabiner. Yang keempat yaitu clone hanger. Clone hanger dapat digunakan dalam semua bentuk bidang dan dapat digunakan tanpa menggunakan karabiner. Ke-10 yaitu driver. Driver digunakan untuk mengebor dinding tebing. Yang ke-11 yaitu hammer. Hammer digunakan untuk mengetes kekuatan batu yang akan digunakan sebagai ancur pada tebing. Yang ke-12 yaitu tackle bag. Tackle bag merupakan tas khusus yang digunakan untuk menelusuri goa. Yang ke-13 yaitu pali. Pali berbentuk kerekan yang berfungsi sebagai peringan beban. Yang ke-14 alat bantu. Alat bantu ada 2 macam, yaitu yang pertama yaitu roll module dan yang kedua yaitu bom-boman deverator. Sekian informasi dari saya tentang Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.